Halo semuanya, perkenalkan nama aku Josephine Brahmaningtya Sudiagirana, NIM 1913130141, mahasiswi Teknologi Elektromedis Angkatan 2019, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas alat laboratorium, yaitu hematologi analyzer. Saat mendengar hematologi itu kita selalu ingat darah kan? Nah, begitu juga alat ini sangat berkaitan dengan darah. Hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sampel darah seperti sel darah merah, sel darah putih, trombosit, maupun hemoglobin. Alat ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya yang akan dilewatkan di dalam sel-sel darah tersebut. Nah, untuk cara kerjanya, itu yang pertama tuh ada proses hemolysing. Itu sampel darah yang sudah diambil dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali. Nah, pada proses ini tuh dilakukan untuk mengukur leukosit atau sel darah putih. Nah, selanjutnya tuh ada sampel yang tadi sudah di hemolysing itu dilakukan dilusi ulang sebanyak 200 kali yang diperuntukkan untuk mengukur jumlah eritrosit dan trombosit pada darah kita. Nah, setelah dilakukannya dua proses tadi, maka sampel akan diproses pada blok data dan hasil akan ditampilkan pada monitor dan hasil printout. Hemoanalyzer sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu semi-otomatis, otomatis WBC 3 part, dan otomatis WBC 5 part. Untuk yang hematologi analyzer yang semi-otomatis itu dilusinya masih dilakukan secara manual. Namun alat ini juga masih dapat untuk mengukur WBC, RBC, trombosit, dan Hb. Tipe biasanya itu ada MAC 5808. Nah, terus selanjutnya itu ada otomatis WBC 3 part, yaitu dia dilusinya, hemolysingnya, penghitungannya, display, dan printout dilakukan secara otomatis. Alat ini dapat mengukur 3 jenis WBC, RBC, trombosit, dan Hb. Selanjutnya itu ada otomatis WBC 5 part, yaitu dia bisa mengambil sampel, dilusi, hemolysing, pengukurannya, dan display serta printout dilakukan secara otomatis. Pada alat ini dia dapat menghitung 5 jenis WBC, RBC, trombosit, dan Hb. Biasanya tipe ini tuh dia di MAC 8222. Nah, untuk analisis teknisnya ini tuh ada beberapa. Yang pertama, alat tidak menyala. Untuk solusi alat tidak menyala itu kita harus memastikan alat apakah sudah terhubung, ada tegangannya, dan kita harus mengecek dan memperhatikan stekernya apakah dia longgar apa tidak. Terus yang kedua tuh ada daya terputus. Solusi yang kita lakukan itu bisa mengecek kabelnya, atau kita matikan internal circuit breakernya lalu kita restart ulang alat tersebut. Yang ketiga tuh ada tidak ada diluent. Diluent itu kan tadi cairannya gitu kan. Nah, caranya itu kita harus mengganti diluentnya. Kita bisa pilih di menu setting, terus select reagen filling, pencet yang diluent. Selanjutnya tidak ada cairan pembersih atau cleanser. Nah, yang kita lakukan itu adalah mengganti pembersih dengan pilih menu select reagen lalu cleanser. Selanjutnya ada botol penuh atau botol limbahnya sudah penuh, itu kita harus membuang limbah tersebut dengan menggunakan APD yang sesuai. Selanjutnya temperatur pada alat tidak normal. Kita harus mengatur ulang suhu tersebut pada range 15-35 derajat. Selanjutnya itu pada saat tes parameter terdapat kesalahan. Kita harus mengkalibrasi ulang instrumen tersebut atau alat tersebut, dan kita harus memastikan jarum berada pada posisi yang tepat. Jika ada gelembung pada jarum, kita harus menggerakkan piston secara perlahan agar gelembung tersebut hilang. Yang terakhir itu ada cek solenoidnya. Selanjutnya itu ada kesalahan pada printer atau printer tidak bisa digunakan. Kita harus mengecek setting printernya dan
tambahkan kertas jika printer tersebut kosong. Nah, pada saat selesai quality control itu nilai quality controlnya tidak berada di target atau di range tertentu. Kita harus memastikan pada proses quality control alat tidak terkontaminasi, dan sebaiknya kita melakukan tes ulang dengan metode lain. Untuk pemasangannya, alat ini tuh harus terhubung dengan sumber AC yang sudah di-ground-kan, dan sumber AC-nya harus stabil. Jangan kita membagi tegangan dengan alat lain. Terus saat pemasangan, jika terdapat asap, bau, atau bunyi noise, segera hubungi vendor. Kita juga harus menghubungkan list, cleanser, diluent, dan selang limbah pada alat. Lalu tabung regen tidak boleh terpelintir, terlipat, atau terputar secara paksa. Selanjutnya kita jangan menggunakan regen yang sudah expired. Nah, selanjutnya hasil limbah yang tadi dipakai itu harus diolah sesuai dengan peraturan nasional dan menggunakan APD. Selanjutnya sambungkan keyboard, mouse, dan eksternal printer pada alat. Nah, untuk penempatannya alat ini tuh biasanya di lab klinik gitu. Selain itu ada syarat-syaratnya seperti jangan tempatkan alat yang terkena sinar matahari langsung, hindari tempat yang berdebu, taruh alat pada tempat yang kokoh dan datar. Selanjutnya hindari alat dari radiasi elektromagnetik yang tinggi, dan suhu ruangan berada pada 15-35 derajat Celcius dengan kelembapan di bawah 80%. Untuk penerapan K3-nya sendiri, jika ada asap, bau aneh, atau suara noise saat menggunakan alat, segera matikan alat. Selanjutnya, darah, cairan regen, dan logam harus dihindari saat memasuki bagian dalam alat, karena akan menyebabkan konslet atau alat akan berasap. Ketiga, teknisi tidak boleh menyentuh jalur listrik, karena jika tangan teknisi tersebut ada keringat atau seperti basah, itu akan menyebabkan dia bisa menyetrum, alat tersebut bisa menyetrum. Yang keempat itu wajib menggunakan sarung tangan karet, dan suku cadang perspektif harus dilakukan saat alat diperbaiki. Selanjutnya, ketika mengambil sampel, diharapkan menggunakan sarung tangan karet untuk mencegah infeksi dan adanya terkontaminasi dari sampel tersebut. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan cairan regen, terutama teknisi harus menghindari tersebut pada bagian kulit dan baju atau pakaian mereka. Untuk cara pengoperasiannya itu ada yang pertama, penghitungan dan analisis sampel itu membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Lalu kita bisa menekan tombol auto sehingga diluent akan disalurkan dari tabung dan ditaruh di bawah probe. Selanjutnya kita akan memasukkan 20 mikroliter darah dan kocok tabung hingga tercampur. Setelah itu kita bisa menaruh tabung pada probe dan tekan run, dan indikator akan berwarna orange. Nah, jika alat sudah selesai melakukan penghitungan dan analisis, buzzer akan berbunyi dan hasil akan ditampilkan pada monitor dan printout. Selanjutnya itu ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan sendiri itu ada 3, yaitu pemeliharaan harian, mingguan, dan tahunan. Untuk yang harian, untuk menjaga kondisi alat tetap prima, kita harus membilas alat atau membersihkan alat setiap ingin digunakan sekitar 2 menit. Lalu melakukan prosedur sebelum mematikan alat. Untuk yang mingguannya, kita bisa membersihkan noda pada permukaan yang tempat sampel tadi diletakkan. Terus selanjutnya ada membilas selang dengan deterjen khusus untuk menghindari adanya agradasi albumen. Selanjutnya kita bisa membersihkan probe WBC dan RBC. Untuk pemeliharaan tahunan itu bisa dilakukan untuk memperpanjang usia pakai alat.
Nah, di sini ada beberapa perbandingan harga. Di sini ada 4 alat. Yang pertama itu ada Hemolyzer 3NG Hematology Analyzer dengan harga 143 juta. Selanjutnya ada Z-Bio Hematology Analyzer Z31 dengan harga 83.898.000. Nah, selanjutnya itu ada Orpimitic 18 Hematology Analyzer Automatic, itu di harga 108 juta. Selanjutnya ada GIS Diagnostic GS3 3 part Auto Hematology Analyzer, itu di harga 194 juta. Untuk spesifikasinya, untuk yang GIS Diagnostic GS3 itu di harga yang paling mahal, yang tadi ada di 194 juta. Itu dia merupakan alat buatan Paris, dan dia ada 21 parameter dengan 3 diff fungsinya. Terus dia dapat mengukur 60 sampel per jam. Untuk penyimpanannya, dia dapat menyimpan sampai 50.000 sampel, dan dia sudah termasuk UPS, Julian Box, List Box, dan quality controlnya. Untuk Z-Bio Z31 itu dia juga sudah dilengkapi UPS dan stabilizer, tapi dia buatannya China. Selanjutnya ada Hemolyzer 3NG. Itu dia terdapat 3 diff part, bisa melakukan tes 60 kali per jam, dia buatan Hungaria. Dan yang terakhir ada Orpimitic 18, itu dengan fitur pemeriksaan otomatis dengan 18 parameter dan 3 diff part. Ini buatan Switzerland. Kalau ini adalah spesifikasi alat auto hematology analyzer tipe Hemo 3PC60. Dia di sini bisa mengetes WBC, RBC, sama trombosit. Terus dia bisa kolorimetri. Untuk volumenya dia 9,8 mikroliter untuk semua darahnya. Dan tesnya tuh sekitar 2 menit aja gitu. Terus dia akan bekerja pada suhu 15 derajat sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan di bawah 80%. Dan power supply-nya itu AC 110 volt sampai 220 volt dengan frekuensi 50-60 Hz. Untuk input powernya dia ada 96 volt ampere. Nah, begitu saja tentang hematologi analyzer. Terima kasih sudah menonton.